Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini kita terus diingatkan tentang kasih mula-mula kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kasih mula-mula kita kepada Tuhan Yesus itu yang akan membuat kita konsisten. Ya, kami sejak mendapatkan kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus sudah 38 tahun ya yang lalu, saudara, kami terus on fire. Tidak ada kata mundur. Ya, tidak ada kata mundur dalam apapun juga. Baik sedang diproses maupun sedang apapun, tetap kita maju terus, pantang mundur. Amin. Sampai pada satu kali waktu seorang pemimpin rohani saya itu memberi saya julukan, ya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu itu adik Laura ada di Australia sekolah dan hambanya ini pergi ke sana dan adik Laura sedang main musik. Begitu dia menoleh, dia langsung ngomong gini, ini anak orang bonek, ini anak orang rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nah, saudara, waktu itu adik Laura langsung kirim berita, Mami tolong telepon. Jadi saya telepon ke sana. Kenapa? Tadi hamba Tuhan Om Arifin ketemu saya main musik, terus dia bilang ini orang bonek, anak orang bonek, ini anak orang rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apa artinya itu, Mami? Nah, saudara yang kekasih, sejak saya dikasih predikat itu membuat saya lebih gila-gilaan dengan Tuhan. Di poin yang ketiga, ya, anak muda generasi Yeremia yang cinta mati-matian, cinta gila-gilaan dengan Tuhan. Saudara, itu tidak pernah surut. Satu kali waktu kami baru lahir baru, saudara, ada karena di rumah ada persekutuan doa di Surabaya. Nah, ada saudara daripada pengikut persekutuan doa itu sakit di Probolinggo. Nah, dia bilang, Cik Nelly, Ko Bobi, saya minta tolong mendoakan, kalau nggak salah ayahnya apa ibunya, tolong kita ke Probolinggo. Duh, kita baru belajar, kita perlu ngelihat senior kita. Nah, singkat cerita, suami saya menghubungi dua orang, yaitu namanya Pak Musa dan Pak Jim. Itu bersama-sama kami pergi ke sana. Kami mulai melihat contoh-contoh apa yang mereka lakukan. Dan sejak itu, saudara, kami terus keluar masuk desa-desa di Jawa Timur itu, dimanapun kami tetap pergi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu sampai akhir hayat kita. Sampai tadi yel-yelnya di kata yang terakhir, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Kemarin Pak Niko, gembala pembina kita, itu memberikan sesuatu yang luar biasa, dan itu berakar di dalam kehidupan saya sejak saya lahir baru. Di mana Matius pasal yang tidak usah ditayangkan, saya cuma mau ngomong, Matius pasal yang ke-7 itu di situ dikatakan, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu yang akan masuk surga. Jadi saudara yang kekasih, jangan sampai undur, jangan sampai mundur, jangan sampai, di firman Tuhan juga berkata kalau kamu tidak panas, tidak dingin, kamu akan dimuntahkan. Jadi kita jadi muntah. Saudara, untahan itu kan menjijikkan toh di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara pada siang hari ini sampai bingung, siang. Ya. Nah, pada ibadah ketiga ini kita mau belajar kembali, mungkin kita sudah tahu cerita ini.
Tetapi kita mau belajar kembali mengingat contoh di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai 26. Kejadian pasal 49 ayat 2 dimulai dari 22. Saya akan menjelaskan ayat per ayat aja karena waktunya, ya, karena waktunya. Di dalam Alkitab kita di situ ada seorang namanya Yusuf. Siapa yang tidak tahu nama Yusuf? Saudara, hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan itu memberi saya nama. Dia bilang, coba kamu laki-laki mau tak kasih nama Yusuf. Tapi karena kamu perempuan maka saya kasih kamu nama baptis. Itu nama Josephine, ya, Josephine di depannya. Jadi asal kata nama saya Josephine itu adalah Yusuf. Nah, baik kita belajar, saudara. Saya terinspirasi dan ini juga menjadi rema bagi kehidupan saya. Sehingga sayang apapun yang saya hadapi, kami dikeroyok pendeta-pendeta dibawa ke pengadilan. Saudara, saya tidak pernah undur, malah tambah berkobar-kobar. Ya, enggak bisa. Pulang dari luar kota, saudara, kadang sampai di Surabaya jam 2 pagi. Apabila paginya saudara ada order dari rumah sakit, ya berangkat lagi. Kita tidak pernah undur, tidak pernah lemah, tidak pernah ngomel, ya. Nah, di situ dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Saya stop di sini dulu, saudara. Kenapa di situ dikatakan pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air? Saudara, kenapa ada pohon buah-buahan yang muda itu disebut pada mata air? Itu artinya kita akan berbuah lebat dari dalam kehidupan kita kalau kita itu ada di mata airnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau setiap hari kita renungkan firman Tuhan, begitu ada persoalan kita melakukan firman Tuhan untuk menyelesaikan, menghadapi persoalan apapun juga di dalam kehidupan kita, maka kita akan disebut pohon buah-buahan yang muda. Lalu kemudian dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Nah, saudara yang kekasih, dahan-dahan itu naik mengatasi tembok itu artinya kita tetap naik di dalam tembok perlindungan daripada Tuhan. Kita akan terus merambat naik, saudara. Fokus kita cuma kepada Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar beragama Kristen. Kalau saudara hanya sekedar beragama Kristen, engkau tidak akan pernah berbuah. Engkau akan tinggal di dalam mengasihani diri, betapa malang nasibku dan lain-lain sebagainya. Hidup di dalam prinsip orang dunia. Nah, lalu kemudian lanjut, tolong dibuka. Ayat 23. Walaupun, ini saudara, ini titik ya, ini pokok permasalahannya. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya dan memanahnya dan menyerbunya. Bentar, itu dulu. Saudara yang kekasih, di situ dikatakan walaupun, ada kata-kata walaupun. Jadi dengan kata lain, walaupun majikan-majikanmu berubah kepadamu, walaupun teman-temanmu ya berubah, orang tuamu, suamimu mungkin sedang meminjamkan dirinya kepada orang lain mungkin, ya. Saudara, saya nggak ngomong dia ambil, karena kalau dia ambil itu dicuri, nggak akan balik. Kalau meminjam, ayo siapa di sini yang berkata pinjem, pasti kan ngembaliin toh. Saya kadang-kadang kalau saya pernah waktu itu saya butuh kalau nggak salah $200. Betul-betul saya penting sekali, saya lupa ngisi dompet saya dengan dolar. Nah, saudara yang kekasih, saya minta tolong pada satu anak dan anak itu punya.
Waktu saya ngembalikin, enggak usah mami, lo pinjam ya pinjam. Kalau saya minta, ya saya enggak kembaliin. Tapi kalau saya pinjam, saya wajib kembaliin. Saya tetap kembaliin, ngotot kembaliin, namanya pinjam. Ya kan? Makanya saya bilang pada saudara, imani kalau suamimu sedang meminjamkan dirinya pasti balik. Tapi kamu tidak boleh dendam, harus mengampuni. Ya Pak ya? Nah, saudara yang kekasih, di sini dikatakan walaupun pemana-pemana telah mengusik telah. Ya, perhatikan ada kata telah, artinya saudara walaupun sedang menghadapi, diusik kayak apapun, di situ dikatakan memananya dan menyerbu. Ya, itu contoh kadang-kadang orang berkata sudah jatuh, ketimpa tangga, terus kejatuhan diinjak pula. Nah, ini yang saudara yang kekasih maksudnya begini, diusik, dipanam, diserbu. Iya. Mungkin kita disalah mengerti oleh teman-teman. Ya disalah mengerti dan ini saudara yang kekasih saya pernah ngalami. Saya bisa khotbah karena saya pernah ngalami. Saya waktu itu punya pemimpin ya. Itu saya gandrung banget sama dia. Nah satu kali waktu saya pulang, saya sekolah Alkitab, sekolah benar kuliah. Nah turun pulang sudah ngos-ngosan, sudah kepanasan. Terus tiba-tiba dia datang naik mobil. Nah begitu dia sampai di depan pintu saya keluar saya dengan sukacita. Oh shalom, buka pintu. Wah kenapa ini? Matanya melotot dan langsung memerintahkan buka pintu. Iya tak buka. Saudara nggak permisi masuk rumah saya, langsung masuk ke kamar doa saya karena saya punya kamar doa waktu itu. Dia langsung begitu saya duduk. Kenapa? Saya langsung enggak, saya mau ngomong, diam kamu. Saya pikir ini saya salah apa kok tiba-tiba kayak begini. Selesai begitu saudara, saya disuruh tobat dan saya ditengking-tengking. Ditengking-tengking habis gitu selesai, terus dia bangkit berdiri. Terus saya dia noleh ke belakang saya, tobat. Terus saya keluar, ngantar dia keluar buka pintu. Terus saya bilang, terima kasih, tobat. Ya udah, saya pikir. Terus saudara yang kekasih, begitu saya masuk, ini gambarannya saudara. Begitu saya masuk ke kamar meja belajar saya, iblis mulai datang. Iblis tidak berkata, masihkah kamu gandrung sama dia? Tapi iblis berkata begini, masihkah kamu mau ikut Yesus? Nah, saudara kalau sedang diproses, sedang dipanas, sedang diserbu, itu sebenarnya tujuannya iblis untuk memisahkan saudara dari Yesus. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kalau saudara sedang dikecewakan, baik itu mungkin keluarga, teman-teman, maupun mungkin kami sebagai pendetamu, saudara yang kekasih, kalau sampai itu terjadi, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat itu iblis mau pakai mereka, bukan mereka yang iblis loh ya. Iblis mau pakai mereka untuk memisahkan kita dari kasih karunia. Paham? Nah, ingat-ingat ini. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian ayat yang selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Namun panahnya tetap kokoh. Itu artinya kepercayaan kita itu tetap kokoh. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya tidak tergoyahkan oleh orang itu. Mungkin pinjam uang kita tidak dikembaliin. Mungkin pinjam suami belum kembali juga. Mungkin apa saja. Saudara lebih tahu persoalan saudara. Saudara harus tetap kokoh. Amin. Amin. Nah, lalu di situ dikatakan dan lengan tangannya tinggal lihat. Nah, saudara, karena apa? Kita tetap kokoh, kita tetap lengan, kita tetap lihat. Artinya tidak akan tergoyahkan apapun oleh karena pertolongan yang maha kuat,
pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Amin. Saudara yang kekasih, ini yang penting sekali, kita diizinkan Tuhan ada pemana, ada penyerbu. Karena Tuhan ingin melihat kita, apakah kita tetap berkata, engkaulah perlindunganku, engkaulah kubu pertahananku, engkaulah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Amin. Amin. Nah, lanjut ayat 25. Ayat 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Nah, saudara yang kekasih, baik engkau sekarang yang belum punya suami maupun yang sudah punya suami, biarlah saudara mengambil kedudukan ini. Di situ dikatakan oleh Allah, walaupun oleh Allah ayahmu, itu bukan berarti hanya ayah-ayah. Tetapi saudara, ini juga termasuk ibu-ibu, saudara dan saya, mami-mami. Ya, kalau saudara sekarang menjadi keluarga ilahi di Hong Kong ini, saudara, maka engkau harus punya prinsip. Oleh Allah, papi mami, keluarga ilahimu yang akan menolong engkau. Ingat itu. Ya, oleh Allah yang saudara sebut papi mami. Iya, yang akan menolong engkau. Bukan papi mami yang menolong engkau, tetapi oleh Allah yang kami ajarkan di tempat ini untuk menolong engkau. Dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah, dada dan kandungan. Saudara, ini yang akan menjadi bagian kita terus. Berkat ayahmu, ya, berkat papi mami melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Ya, ini yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, sebutkan namamu, atas kepala Nelly, ke atas batu kepala orang yang kurang keras. Cuma yang di depan sampai ke belakang. 1, 2, 3. Belum, kurang. Ayo lagi. Di antara saudara-saudaranya. Tepuk tangan untuk saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita perlu mensyukuri bahwa kita ini adalah orang yang teristimewa di hadapan Tuhan. Saudara, pada tanggal 6 bulan 8, saya melihat kreativitas anak-anak saya. Sekitar 200 orang yang makanya saudara kalau bisa ikut menara doa kalau hari Jumat. Perkecuali nanti Jumat berikutnya saudara bisa ikut. Saudara, saya kaget ya dan terpesona. Sungguh aku terpesona oleh keindahan Jumat malam. Saudara, biasanya kan bawa roti ke sini terus dinyanyikan sama-sama. Nah, ini malam itu saudara yang kekasih, semua teman-teman 200 lebih yang ada di situ disuruh. Rupanya mereka sudah bisik-bisik sepanjang hari itu. Jadi ada yang bawa roti, ada yang bawa durian lagi, jeruk dan lain-lain, sampai ada yang terbakar apa itu ya tali kayaknya. Nah, saudara yang kekasih, saya bilang sama Pak Pipih, anak-anak kita tambah kreatif ya.
Nah, saudara, lalu kemudian saya ngomong gini, aku bersyukur loh nggak disuruh makan roti tart. Mereka semua yang makan malam hari itu. Karena masing-masing bawa satu lalu dengan lilin. Jadi ramai-ramai tiup lilin dan makan rotinya dan buahnya sendiri-sendiri. Oh haleluya. Menghindarkan saya supaya saya tidak makan roti. Tapi ya tadi ada yang ngasih itu banyak roti di belakang. Ya, saudara yang kekasih, ini satu kreativitas yang saya tidak pernah membayangkan. Ya, saya tidak pernah ini. Saya tahu hari itu banyak jemaat yang tahu saya diucapin, tapi ada kelompok-kelompok khusus yang sama sudah mengucapkan dihapus lagi. rupanya kepingin sekali. Pagi dihapus, langsung saya, oh ini pasti ada dalangnya ini. Tapi saya bersyukur, saudara kreatif. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita istimewa di hadapan Tuhan. Minggu yang lalu di ibadah sore, ibadah keempat, saya khotbah tentang keistimewaan ini. Dan kalau kita sedang dalam keadaan ini prakteknya ya, kalau saudara sudah menjadi orang yang istimewa di dalam kasih Yesus Kristus, maka biarlah kita kejar keistimewaan itu dalam kasih mula-mula. Kasih mula-mulanya itu adalah praktek. Pada waktu saudara sedang diomeli majikan, saudara jangan gini, terima kasih aku orang istimewa, itu ngejek. Tetapi saudara yang kekasih langsung berkata terima kasih. Aku sedang diproses dalam keistimewaan daripada Tuhan untuk Tuhan membuktikan bahwa aku konsisten di dalam keistimewaan itu, kelakuan istimewa itu. Halo? Yang di sini ndak amin, yang di sini tok untuk. Iya, mami ndak tahu ya majikanku bengis. Saudara yang kekasih, ucapkan syukur. Nah tadi saya ngomong, saya dapatkan sampai saya suruh papi untuk print ini. Pagi saya bangun, saya tetap mengucap syukur, tetap terus baca Alkitab, doakan saudara semua. Nah lalu kemudian saya pegang handphone, terus tiba-tiba saya itu ketemu dengan artikel ini dikirim oleh seseorang kepada saya. Dia berkata begini di sini saudara. Hadiah terindah dari Allah, nafas yang masih berhembus. Amin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain mengucap syukur karena nafas kita. Coba kalau nafas kita diklek gini sama Tuhan, saudara bisa apa? Saya tadi duduk sementara saudara puji-pujian, tiba-tiba saya dikirimi berita dari Surabaya. Teman akrab saya di Surabaya waktu itu banyak sekali yang dia lakukan dalam kehidupan saya. Termasuk saya waktu pindah ke Hong Kong, saudara yang kekasih. Ternyata pulang ke Rahmatullahi. Saya dikirimin, nah saudara yang kekasih, orang ini sangat berdampak dalam hidup saya. Banyak hal yang dia lakukan dalam kehidupan saya. Nah tadi saya dapat itu, saya dikirimin, saya melihat ya nafas sudah di stop oleh Tuhan. Nah kalau saudara yang kekasih, pagi itu waktu angka yang paling bagus bagi saya di hari Jumat itu apa? 6. Saya lahir tanggal 6 bulan 8 di usia 68. Ya, saya sangat sukacita sekali. Ya, sangat sukacita sekali. Nah, Kak Peli tanya, Tan, sepanjang hari ini apa yang dirasakan Tante? Banyak sekali sukacitanya. Karena 6, 8, 6, 8. Kapan lagi saudara? Iya, hari ini saya sudah menginjak 69. Loh,
Ya, udah tua ya? Enggak, semangat saya tetap berapi-api. Usia boleh tambah, tetapi semangat akan terus berkobar-kobar. Nah, lalu kemudian selanjutnya di sini dikatakan jantung yang masih berdetak. Ya, jantung jadi nafas dan jantung yang masih berdetak. Lalu kemudian kaki yang masih bisa melangkah. Loh, kaki saya kan bisa melangkah kan? Iya. Nah, lalu kemudian tangan yang masih bisa bekerja, masih bisa dikepalkan. On fire, on fire, on fire. Amin. Nah, lalu kemudian otak yang masih bisa berpikir. Saya tambahin, otakku masih bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Itu yang membuat kita sukses. Itu yang membuat kita berkobar-kobar. Dan lalu kemudian hati yang masih dilapangkan rasa syukur dan sabar. 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 Sabar menghadapi anak-anakku yang luar biasa unik. Semua anak-anakku unik di dalam ruangan ini. Amin. Iya, saya bersyukur sekali saudara. Saya sungguh bersyukur itu karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu mengejar keistimewaan dalam kasih mula-mula dalam kehidupan kita, dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kita. Di dalam kita mengejar ini, kita perlu terus membina keintiman dengan Tuhan. Tidak ada teori yang lain selain berkata begini, hanya Engkau Tuhan. Ya, hanya Dialah gunung batu kita, tembok keselamatan kita, tempat kita berlindung. Itulah yang akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, Sabtu kemarin teman-teman merayakan dengan cara yang unik juga. Saya pikir, waduh, anak-anakku ini penuh dengan keunikan. Mereka memberikan saya kembang, lalu satu lagi mereka menyusun, ada kacang panjang, ada jagung, kan itu juga buah kan? Iya, ada tomat, ada macam-macam. Jadi bekal, kata mereka, bekal mami. Jadi aku bilang, terus diapain? Ya dengan iman mami ke depan ini akan terus berbuah lebat, akan keluar terus sayur mayur. Ya, sayur mayur artinya kata-kata yang membimbing kami, yang akan keluar untuk memberikan kepada kami hidup di dalam ketentraman. Nah saudara, ini nubuatan. Saya bilang, oh terima kasih. Nah saudara yang kekasih, kembali tolong nomor 2 ayat 26. Nah, ini terjadi, Yakub mengucapkan ini kepada Yusuf dan kepada anak-anak. Tapi coba saudara baca lagi di Kejadian pasal 49 itu pelan-pelan. Saudara bandingin ya, dari 11 bersaudara hanya Yusuf loh yang diberi kata-kata yang seperti ini. Karena Yakub sudah membuktikan bahwa Yusuf itu, saudara coba bayangkan, dia ditolak, dibuang sama saudara-saudaranya, dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, masuk penjara, ketemu Tante Potifar, dia tidak pernah goyah, dirayu-rayu oleh Tante Potifar, dia lari. Lah, masuk penjara enggak peduli. Saya percaya kalau misalkan, padahal di Alkitab berkata sejak Yusuf tinggal di rumah orang itu diberkati Tuhan. Dan itu Firaun mengerti benar itu. Tapi saudara, demi istrinya mengajukan Yusuf tenang aja. Saya doa, Tuhan kok dia enggak membela diri ya.
Terus Roh Kudus dalam hati. Kalau dia membela diri, Firaun berkata, ya udah kamu lanjutkan kerjaan. Walah setiap hari aku dirayu. Nah bisa-bisa kan dia tampan, dia juga punya naluri kejantanan. Itu bisa hidup dan bisa tergoda. Akhirnya Yusuf mengambil keputusan. Tidak apa-apa, aku difitnah, tidak apa-apa, pokoknya aku tidak melakukan. Aku lari aja. Tidak apa-apa masuk penjara ya tidak apa-apa. Saudara, orang yang istimewa itu dimanapun engkau berada pasti menjadi berkat. Sekali lagi, orang yang istimewa itu dimanapun engkau berada, engkau pasti menjadi berkat. Amin. Yusuf di penjara. Dia jadi berkat bagi di dalam penjara itu. Dipercayai. Coba saudara. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita orang yang istimewa, itu kita akan tetap menjadi berkat. Pada siapapun juga. Saudara yang kekasih, ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat-ingat ya, ini prakteknya. Jadi saudara, minggu lalu saya khotbah di ibadah keempat. Saya bahas ini. Dan saudara malam-malam saya di WA. Mami, khotbahnya Mami tokcer. Saya pikir tokcer apa? Tiba-tiba ucuk-ucuk majikanku, ngomel-ngomel, marah-marah. Saya sebenarnya mau nyaut, tapi saya berpikir terima kasih Tuhan khotbah Mami terjadi. Saya adalah orang yang istimewa. Saya adalah orang istimewa. Terima kasih Tuhan. Jadi dia bersyukur. Saudara, jangan sampai kita ini ikut ngomel majikan. Kita sama saudara. Ya, saya sering berkata begini. Kalau kamu ngomel, majikan di rumah terus. Saudara, rumah itu rumahnya siapa? Halo. Rumah itu rumahnya siapa? Lah kok saudara ngomel? Halo? Kadang-kadang saya mikir begini, kalau saudara ngomel berarti saudara disewa majikan untuk ngomeli majikan. Ngomeli di rumahnya sendiri, kasihan deh. Kalau ada yang pernah melakukannya, yuk kita sama-sama toh. Makanya saya juga tidak berani ngomelin saudara. Paling saya menunjukkan ini loh kamu tuh salah. Ini loh kamu tuh ini. Karena Tuhan kirimkan saudara ke sini bukan untuk diomel-omelin. Cuman kalau saudara salah ya saya harus ngomong. Kalau saya bilang, oh enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Loh saya menjerumuskan saudara, gereja apa itu? Tapi kalau kita berdua, saya bersama suami menasehati saudara pada waktu saudara salah. Itu karena kami mengasihi saudara. Amin. Tapi kalau saudara diomelin di rumah majikan, nah itu karena memang kewajiban majikan. Saudara salah ya harus diomelin. Karena mereka sudah kasih saudara uang dan dia ngomel di rumahnya sendiri. Bukan di rumah saudara di Indonesia kan. Perlu sadar itu. Oke? Sepakat? Setuju? Tepuk tangan. Haleluya. Wow. Anak-anakku keturunan ilahi luar biasa. Amin. Mulai saat ini akan terjadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa anak-anakku semua tidak akan sama lagi. Semuanya akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh damai sejahtera. Sukacita. Mari bangkit berdiri.